PT Javara Indonesia, Konsep Produk, Local Food, Storming kelompok 2, kelas Rabu, jam 8. Javara adalah brand dari PT Kampung Karifan Lokal Indonesia, perusahaan yang bekerja di seluruh mata rantai pasokan makanan untuk menghidupkan kembali pangan merupakan warisan Nusantara. Melalui kemitraan dengan para petani, perimba, nelayan, dan food artisans, Javara menghadirkan beragam produk pangan premium dan organik dari berbagai pelosok Indonesia ke pasar nasional dan internasional. Brainstorming oleh Adinda Putri Parina Fauzi, Nurmiana, Muhammad Rizky Farhan, Fatia Bilatul Izzah, Cenderawati Fitra Amalia, Rizda Munasirati Harahap. Agenda: 1 keripik melinjo, 2 teh moringa, 3 oatmeal, 4 keripik ubi, 5 asam sunti, 6 jamblang. Keripik melinjo dengan varian rasa pedas. Javara sebagai perusahaan yang menghasilkan produk rempah dan bumbu serta beberapa makanan tradisional, telah memproduksi keripik emping yang merupakan salah satu makanan tradisional dari Indonesia. Demi membuat orang-orang lebih tertarik pada produk olahan emping, maka dilakukan varian berupa pemberian berbagai macam rasa pada keripik emping. Berfokus pada konsumen muda, di mana pada zaman ini anak muda senang akan rasa pedas pada makanan ringan. Demi menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk Javara yang terkenal organik. Oleh karenanya, kami membuat varian rasa emping menggunakan bahan organik pula. Bersumber dari cabai organik yang ditanam oleh petani lokal, bumbu pedas, cabai dibuat tanpa bahan pengawet tambahan. 2 teh moringa. PT Javara Indonesia memproduksi produk dengan kategori kafe, tea, dan beyond. Tanaman kelor Moringa olivera merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh di Indonesia. Target pemasaran teh ini adalah konsumen menengah ke atas yang mengkonsumsi makanan dan minuman herbal. Pengolahan teh daun kelor dengan proses pengeringan. Daun kelor kering dipercaya memiliki khasiat dan kandungan gizi yang lebih tinggi. Salah satu manfaatnya yaitu mengontrol diabetes, menurunkan berat badan, meningkatkan energi, serta meningkatkan daya tahan tubuh. OSD. Javara telah mengeluarkan banyak produk, salah satunya adalah biji-bijian. Di sini kami ingin memberikan ide dengan menambahkan produk baru yaitu oatmeal, merupakan oatmeal dengan varian rasa madu. Oatmeal ini merupakan sarapan pengganti nasi yang mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan. Oatmeal juga memiliki berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, mengkonsumsi sarapan dengan oatmeal juga menjadi tren saat ini bagi orang-orang yang melakukan diet. Oatmeal cenderung memiliki rasa yang hambar karena terbuat dari oat atau kefir murni tanpa tambahan bahan lain. Dengan itu, untuk memberi cita rasa yang lebih menarik lagi, maka ditambahkan dengan variasi madu, dengan varian rasa mangga, rambutan, durian, sirsak, serta kafe yang diproduksi oleh perusahaan Javara. Target pasar dari produk oatmeal ini adalah remaja, dewasa, serta orang tua. Keunggulan produk mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan, juga memiliki berbagai nutrisi lain yang dibutuhkan tubuh. Keripik ubi jalar ungu. PT Javara merupakan perusahaan yang produksi pangan organik yang umumnya lebih mementingkan kesejahteraan petani Indonesia. Keripik umumnya sudah sering kita lihat di pasaran, sedangkan ubi jalar ungu untuk di sekitar Banda Aceh lumayan mudah untuk didapat. Keripik ubi jalar ungu dengan tidak menggunakan bahan pengawet kimia bisa masuk ke salah satu produk pangan organik. Target pemasaran produk ini biasanya dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Harga terjangkau, produksinya tidak ribet. Identitas Indonesia, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengolah dengan cara dibuat keripik. Asam sunti, Aperva Bilimbi. Asam sunti merupakan salah satu bumbu masak khas Aceh yang dibuat fermentasi dari belimbing wulu. Bumbu masak ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat Aceh sendiri sebagai salah satu bumbu masak yang wajib ada di dapur. Asam sunti memiliki rasa asam dan sedikit asin sehingga dapat memperkaya rasa masakan. Asam sunti ini mudah sekali untuk dibuat, yaitu belimbing wulu dijemur di sinar matahari selama beberapa hari dan dicampuri dengan garam sampai kering. Selain itu, pada proses pengolahan asam sunti ini tidak menggunakan zat kimia sintetis. Sebagai bumbu masak khas salah satu daerah di Indonesia, asam sunti perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik nasional maupun internasional. Saat ini produk asam sunti belum memasuki pasar nasional sehingga sangat baik untuk dikembangkan. Jamblang jam atau Civigium cemini. Jamblang merupakan salah satu buah tropis yang banyak terdapat di Indonesia. Buah berwarna hitam keunguan ini memiliki rasa yang masam dan sepat. Buah jamblang memiliki banyak manfaat bagi manusia, terutama dalam hal kesehatan. Di antaranya dapat dijadikan obat diabetes karena memiliki kandungan oleanolid, kaya akan antioksidan, mengobati mencret, dan lain serta memiliki zat pewarna antosianin yang dapat digunakan sebagai salah satu pewarna alami.
Hingga saat ini, buah jamblak hanya dimanfaatkan untuk konsumsi langsung oleh masyarakat. Di pasaran juga buah jamblak ini mulai langka. Oleh karena itu, untuk membuat semua masyarakat bisa merasakan khasiat dari buah jamblak ini, perlu dibuatkan sebuah produk yang dapat diterima oleh masyarakat luas, yaitu dengan membuat selai dari buah jamblak ini. Tentu saja, untuk mengolahnya digunakan bahan-bahan organik yang tidak berbahaya bagi tubuh, juga dengan tahapan yang tepat sehingga kandungan senyawa yang baik bagi tubuh tidak hilang. Produk berbahan dasar buah jamblak ini belum ada yang masuk di pasar nasional walaupun sebenarnya sudah ada orang-orang yang membuat produk lain dari buah jamblak. Javara merupakan brand dari PT Kampung Kearifan Indonesia, perusahaan yang bekerja di seluruh mata rantai pasokan makanan untuk menghidupkan kembali pangan yang merupakan warisan Nusantara. Melalui kemitraan dengan para petani, perimba, nelayan, dan food artisans, Javara menghadirkan beragam produk pangan premium dan organik dari berbagai pelosok Indonesia ke pasar nasional dan internasional. Analisis SWOT. Analisis SWOT yang dilakukan berada pada 3. Yang pertama, emping melinjo varian rasa pedas, teh moringa, serta asam sunti. Emping melinjo varian rasa pedas, strange. Rasa pedas banyak diminati, enak dijadikan cemilan maupun teman makan. Bahan organik yang digunakan banyak diminati. Weakness. Anak-anak tidak bisa memakan makanan pedas. Harga menjadi mahal dikarenakan bahan-bahan organik yang digunakan. Opportunity. Menarik perhatian pasar karena emping jarang ditemui dengan adanya varian rasa. Kalah saing dengan produk cemilan lainnya yang berbahan dasar lebih ringan seperti ciki. Teh moringa. Untuk kekuatannya yaitu kesempatannya, kurangnya pesaing, produk dapat menguasai pasar nasional, kemudian memperkenalkan produk pangan lokal. Ancamannya ialah banyaknya produk peniru, susah diterima masyarakat, dan pasar belum teruji. Bahan baku murah, bahan baku mudah didapat, dan khasiatnya tinggi. Kelemahannya, rasa yang menurunkan selera masyarakat, belum dimanfaatkannya tanaman liar. Kemudian, memerlukan usaha lebih untuk masuk ke pasaran. Untuk asam sunti, kekuatannya adalah produk lokal Indonesia, belum masuk pasar nasional, proses pengolahan yang mudah, bahan baku mudah didapat, dan komposisi yang tidak banyak. Kelemahannya, belum ada standar mutu, pengolahan yang belum higienis, peralatan masih tradisional. Untuk peluangnya, dapat menjadi produk yang menguasai pasar nasional, peluang usaha yang menjanjikan karena belum ada pesaing, memperkenalkan luas produk pangan lokal. Ancamannya adalah akan adanya produk peniru, mungkin akan susah diterima masyarakat nasional dan internasional, dan juga pasar belum teruji. Setelah survei dilakukan, maka ini adalah hasil survei dan analisis pesaing yang telah kami perbuat. Yang pertama adalah teh moringa. Berdasarkan perilaku konsumen, untuk pertanyaan pertama, apakah Anda orang yang teliti dalam memilih produk? 75,6% menjawab ya, 22,1% menjawab mungkin, dan selebihnya tidak. Kemudian, apakah Anda merupakan orang yang peduli dengan gaya hidup sehat? 85,5% menjawab ya, 13,7% menjawab mungkin, dan selebihnya tidak. 3. Apakah Anda menyukai minuman yang menyehatkan seperti teh herbal? 73,3% menjawab ya, 22,1% menjawab mungkin, dan selebihnya tidak. Yang keempat, apakah aroma atau rasa teh herbal mempengaruhi kesukaan Anda terhadap produk? 90,7% menjawab ya, dan 9,3% menjawab tidak. Yang kelima, di mana biasanya Anda membeli produk teh herbal? Sekitar 62,8% menjawab minimarket, 26,4% di warung, dan selebihnya di tempat yang lain. 6. Apakah Anda sering mengkonsumsi teh herbal? 41,2% menjawab tidak, 29,8% menjawab ya, 29% lagi menjawab mungkin. Preferensi konsumen berdasarkan kesukaan konsumen terhadap produk. 1. Apa yang mempengaruhi pilihan Anda terhadap produk teh herbal? 81,7% menjawab dikarenakan rasa dan manfaatnya. 5,3% menjawab karena harga, 7,6% menjawab iseng-iseng, dan selebihnya dikarenakan tradisi keluarga. Yang kedua, aroma apa yang Anda harapkan pada teh herbal? 85,3% menjawab aroma alami dari teh, 10,1% menjawab aroma rempah, dan yang lainnya menjawab aroma alami teh atau bunga atau aroma buah. Yang ketiga, warna teh seperti apa yang Anda sukai?
54,3% menjawab agak kecoklatan. 64,3% menjawab karena kecoklatan. 17,1% menjawab warna bening. 16,3% menjawab keruh atau coklat. Yang keempat, apakah Anda sudah mengetahui moringa atau daun kelor atau sebelumnya? Dari sebelumnya, 69% menjawab ya dan 31% menjawab tidak. Kemudian, apakah Anda tahu daun kelor mengandung kalsium 4 kali lebih banyak daripada susu? 65,6% menjawab tidak, 34,4% menjawab ya. Lalu, menurut Anda, kemasan seperti apa yang cocok untuk produk teh moringa celup? 47,3% menjawab kotak, 48,1% menjawab saset, dan selebihnya menjawab dengan menggunakan jar. Analisis pesaing teh moringa. Pada produk pesaing, terdapat beberapa produk seperti teh hitam organik, teh hijau Jepang seduh, teh hijau, teh jahe, teh lemon, teh hitam, dan teh sariwangi. Untuk fiturnya, teh hitam organik, teh hijau Jepang seduh, teh hijau, teh jahe, teh lemon, dan teh hitam memiliki kemasan dalam 3 bentuk kemasan yang berjumlah 1-25 buah dalam satu kemasan dengan harga 17.000 pada teh hitam organik. Kemudian, rasanya khas dan menggunakan kemasan teh celup. Variasi dari teh laini dan terbuat dari pucuk daun teh pilihan. Pada teh hijau Jepang seduh, harga yang diberikan berjumlah 11.000, teh hijau 8.500, teh jahe 8.500, teh lemon 7.000, teh hitam 3.000. Untuk teh sariwangi, fitur yang diberikan adalah kemasan teh celup, mudah ditemukan dimanapun, warnanya lebih pekat, cukup memiliki banyak varian produk, visualisasi iklan cukup mengena, dan merek terbesar dalam segmen teh celup Indonesia. Harganya dari mulai 3.500 sampai 3.700. Emping melinjo. Perilaku konsumennya adalah: yang pertama, apakah Anda merupakan orang yang peduli dengan gaya hidup sehat? 97,7% menjawab ya, dan selebihnya tidak. Kemudian, apakah Anda menyukai produk organik? 95,4% menjawab ya, dan selebihnya tidak. Apakah Anda menyukai emping melinjo? 26,7% menjawab sangat suka, 39,7% menjawab suka, 32,1% menjawab biasa saja, dan selebihnya menjawab tidak suka. Kemudian, apakah Anda menyukai produk lokal Indonesia? 99,2% menjawab ya. Lalu, apa yang mempengaruhi Anda terhadap pembelian emping melinjo? 43,1% menjawab dikarenakan kerenyahannya, 52,3% menjawab dikarenakan rasanya, dan selebihnya menjawab karena harga, kemasan, dan aroma. Preferensi konsumen. Pertanyaan pertama, rasa dari emping melinjo bagaimana yang Anda sukai? 54,3% menjawab rasa asin, 37,2% menjawab rasa pedas, dan selebihnya menjawab original, pedas asin, gurih, agak pahit, dan rasa pedas manis. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut Anda mengenai cemilan berasa pedas? 41,2% menjawab suka, 38,9% menjawab sangat suka, 14,5% menjawab biasa saja, dan selebihnya menjawab tidak suka. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana menurut Anda mengenai cemilan berasa pedas? 41,2% menjawab suka, 14,5% menjawab biasa saja, 38,9% menjawab sangat suka, dan selebihnya tidak suka. Kemudian, bagaimana seharusnya produk ini dikemas? 77,9% menjawab plastik pouch, 12,2% menjawab kaleng, 9,9% menjawab kemasan plastik biasa. Pesaing emping melinjo PT Jafara. Untuk emping melinjo sendiri, produk pesaingnya adalah emping di pasaran, tanpa merek, dengan fitur kemasan plastik kresek, belum digoreng dan tidak ada rasa, tetapi memiliki harga yang lebih murah dan mudah didapat. Harganya berkisaran antara 40.000 sampai 70.000 1 kg. Kemudian, Sonata emping melinjo dengan fitur kemasan kotak, rasa original, belum digoreng, tanpa zat pewarna, serta bersertifikat halal. Harganya 22.000 per 200 gram. Kemudian, Kusuka keripik emping. Untuk fitur yang diberikan adalah menggunakan kemasan plastik, rasa original, serta sertifikasi halal. Harganya 9.000 per 60 gram. Selanjutnya adalah produk asam sunti. Perilaku konsumen pada asam sunti. Yang pertama, pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah mendengar bumbu masak asam sunti khas Aceh? 86,2% menjawab ya, 13,8% menjawab tidak. Yang kedua, pernahkah Anda menemui produk asam sunti di pasar atau swalayan daerah Anda? 68,5% menjawab ya, 31,5% menjawab tidak. Kemudian, jika pernah, dalam kemasan apa produk asam sunti dijual? 76,8% menjawab plastik, 16,1% menjawab karung goni, dan selebihnya menjawab botol kaca dan jar. Kemudian, dari manakah Anda mengetahui bumbu masak asam sunti? 86,5% responden menjawab dari tetangga, teman, dan keluarga.
7,9% menjawab dari internet dan selebihnya menjawab dari media sosial dan iklan berita. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika Anda pernah menemui asam sunti di pasar, bagaimana pendapat Anda tentang penampakan produk asam sunti tersebut dalam hal kebersihan? Banyak responden menjawab bahwa mereka kurang tertarik untuk melihatnya dan kurang bersih dikarenakan penjualannya berada di pasaran, dan biasanya untuk pembungkusannya sendiri menggunakan goni yang ada di pasar dan diberikan menggunakan plastik kepada konsumen. Dalam preferensi konsumen, pertanyaan pertama, apakah Anda tertarik jika produk asam sunti dijual dalam bentuk kemasan? 92,3% menjawab ya, 70,7% menjawab tidak. Ukuran apa yang Anda sukai jika produk asam sunti dijual dalam kemasan? 71,4% menjawab dalam ukuran sedang, 23% menjawab dalam ukuran kecil, dan selebihnya yang besar. Jika sudah dikemas dalam kemasan tersebut, apakah Anda tertarik untuk membeli asam sunti? 94,4% menjawab ya. Lalu, menurut Anda, dalam kemasan apa produk asam sunti dikemas? 23,8% menjawab standing pouch, 22,2% menjawab toples kaca, 26,2% menjawab plastik, 27,8% menjawab toples plastik. Lalu, apakah Anda tertarik untuk mencoba menambahkan asam sunti dalam masakan Anda? 90% menjawab ya, 10% menjawab tidak. Analisa pesaing pada asam sunti adalah produk pesaingnya berupa asam jawa dan asam kandis, dikarenakan mereka berdua memiliki kesamaan rasa dan memiliki fungsi yang sama dengan asam sunti. Untuk asam jawa sendiri, fiturnya ialah memberikan rasa asam yang khas pada makanan. Untuk harganya Rp25-65.000 per kilogram. Asam kandis memberikan rasa asam yang khas pada masakan dengan harga Rp35.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Kemudian, untuk produk yang dikembangkan dari hasil responsif adalah asam sunti lah yang menjadi pilihan untuk produk yang dikembangkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan. Yaitu bisa kita lihat dari pertanyaan, apakah Anda tertarik untuk mencoba menambahkan asam sunti dalam masakan Anda? 90% menjawab ya. Kemudian, ukuran apa yang Anda sukai jika produk asam sunti dijual? Bisa kita lihat 71,4% menjawab sedang. Lalu, menurut Anda, dalam kemasan apa produk asam sunti dikemas? 27,8% menjawab toples plastik. Maka daripada itu, pemilihannya adalah asam sunti dengan kemasan toples plastik. Setelah dilakukannya survei, maka selanjutnya adalah ditentukannya produk desain dan spesifikasinya. Yang pertama, berdasarkan mutu produknya. Berdasarkan bahan baku, target mutu asam sunti ialah berasa asam dan asin, berwarna kecoklatan, berbentuk pipih, bertekstur lunak. Untuk asam sunti pasta, target mutunya itu ialah berasa asam dan asin, berwarna kecoklatan muda, berbentuk pasta kental, serta bertekstur halus. Untuk gizinya sendiri, kandungan gizi yang diharapkan adalah rendah gula, tinggi garam, kaya akan asam organik, yaitu asam oksalat, asam sitrat, asam laktat, asam malat, dan asam askorbat. Untuk mikrobiologinya sendiri ialah mengandung mikroba asam laktat atau bal. Untuk masa simpannya sendiri ialah pada asam sunti di pasaran. Asam sunti di pasar tradisional dapat disimpan 1 tahun selama masih bagus dan dalam suhu ruang penyimpanannya. Kemudian untuk asam sunti pasta memiliki kadar air yang lebih tinggi. Maka daripada itu, hanya bisa digunakan 3 bulan setelah dibuka penutupnya dan disimpan pada suhu kulkas. Untuk faktor yang mempengaruhi masa simpan adalah kadar air, penggaraman, penjemuran, suhu penyimpanan, dan kemasan. Bisa kita lihat di sini bahwa mutu sensori skala SNI yang ada pada syarat mutu buah kering. Untuk penampakan sendiri persyaratannya ialah normal, baunya itu agak sedikit asam, rasanya normal, asam dan agak asin. Kemudian untuk airnya sendiri itu 57,1%. Untuk bahan tambahan pangannya, pemanis buatan yang digunakan sakarin siklatmat, yaitu negatif, tidak menggunakan pemanis buatan. Kemudian untuk pewarna dan pengawet, negatif. Lalu tidak mengandung timbal, tembaga, seng, timah, raksa, cemaran arsen, cemaran mikroba, dan E. coli. Proses pembuatan pasta asam sunti. Asam sunti utuh digiling dengan menggunakan mesin penggiling bumbu basah, colloid mill kapasitas 1000 kg. Saat digiling dimasukkan air 3% daripada ukurannya. Kemudian, pasta asam sunti disaring serta dilakukan pengepresan. Sisa dari air pengepresan itu bisa digunakan kembali untuk giling basah selanjutnya. Kemudian, pengemasan dalam botol kaca dengan ketebalan 4 mm. Lalu dilakukan sterilisasi komersil dengan suhu 121,1 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian,
pemberian label kemasan dan dikemas dalam dus karton. Ya, dan akhirnya asam sunti bisa diedarkan. Untuk batasan kritisnya sendiri, pada proses pemeraman, garam yang ditaburi harus merata supaya tidak tumbuh jamur serta mendapatkan warna yang cerah. Pada saat fermentasi lanjutan, asam sunti harus diletakkan dalam wadah kering dan disimpan di tempat kering serta sejuk. Pada saat sterilisasi, harus dipastikan botol tertutup rapat supaya air sterilisasi tidak masuk dalam botol yang berisi pasta asam sunti. Kimia. Tujuan pembuatan kimia adalah untuk mengambil tindakan dalam meminimalisir kegagalan yang dimulai dengan konsekuensi tertinggi, serta mengidentifikasi semua kegagalan yang mungkin terjadi dalam desain, proses pembuatan atau perakitan, produk dan layanan. Risiko yang mungkin muncul adalah pasang asam sunti tidak hancur merata, kadar air pasta asam sunti yang tinggi. Pelakunya adalah tahapan produksi. Penyebab kegagalan keduanya adalah kurangnya air selama proses penggilingan. SOD pada asam sunti tidak hancur merata adalah 662 dengan RPM 72%. Dan untuk kadar air pasta asam sunti yang tinggi, SOD-nya adalah 782 dengan RPM 112. Alternatif strategi yang dilakukan adalah penambahan air yang digunakan sesuai takaran sebanyak 3%. Dilakukan penyaringan atau pemisahan air. Kemudian tercemar logam berat dengan pelaku tahapan produksi. Penyebabnya adalah mesin yang dilakukan kemungkinan berkarat dengan SOD-nya 433 dengan jumlahnya 36. Alternatif strategi yang dilakukan adalah pengecekan dan pembersihan mesin produksi secara rutin. Kemudian kerusakan mutu produk asam sunti. Penyebabnya adalah terlalu tinggi temperatur dan waktu yang digunakan dengan RPM 144, dan alternatif strategi yang dilakukan adalah temperatur dan waktu sterilisasi harus sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu suhu 121 derajat Celcius selama 3 menit. Lalu, produk yang beresiko tercemar mikroba patogen. Penyebab kegagalannya adalah adanya tercemar mikroba patogen pada air. Kadar air produk terlalu tinggi dengan RPM 135 dan alternatif strateginya dilakukan pengolahan air bersih. Lalu untuk pelaku tahapan pengemasan, yang pertama resiko yang mungkin muncul adalah kemasan kaca yang mudah pecah. Penyebabnya temperatur sterilisasi terlalu tinggi dan waktunya yang lama. RPM-nya 56%. Strateginya yang dilakukan adalah temperatur dan waktu sterilisasi harus sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu suhu 121,1 derajat Celcius selama 3 menit. Kemudian, kurangnya ketebalan kemasan. Kurangnya ketebalan kemasan merupakan penyebab kegagalan kemasan kaca yang mudah pecah tadi. Dengan RPM 126, dan alternatif strategi yang dilakukan adalah menggunakan botol kaca yang lebih tebal dengan ukuran 4 mm. Risiko yang mungkin muncul selanjutnya adalah pasta asam sunti tidak memiliki tekstur yang seragam. Pelakunya adalah karyawan, dengan penyebab kegagalannya kurangnya ketelitian pekerja. RPM yang dicapai berjumlah 147, dan alternatif strateginya adalah mengedukasi pekerja dan memberikan pelatihan secara berkala, yaitu sebulan sekali. Yang kedua, pecahnya wadah selama proses sterilisasi. Penyebabnya adalah karyawan, dan penyebab kegagalannya adalah kurangnya ketelitian pekerja. Dengan RPM 63%, serta strategi yang dilakukan adalah penataan botol kaca secara teratur. Pasta asam sunti sendiri sudah menggunakan kemasan kaca yang telah disterilisasi sebelum dilakukan pengemasan produk, sehingga produk dapat disimpan lebih lama sebelum penutupnya dibuka. Untuk label bahan pangannya yaitu BP POM RI nomor HK 0005520686. Keterangan berbentuk gambar tulisan dan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan. Dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada kemasan produk atau merupakan bagian kemasan pangan. Untuk desain kemasan dan labeling pasta asam sunti sendiri, desain kemasan tampak depan seperti yang ada di gambar, dengan ukuran neto sebanyak 300 gram dalam satu botol dan terdapat headspace di atasnya. Serta di kemasan terdapat label MUI, label HACCP, dan label keamanan pangan. Tampak belakangnya seperti yang ada di gambar dengan masih ada headspace-nya, dan terdapat pula informasi nilai gizi, komposisi, bahan, dan best before yang ada di kemasannya. Untuk RAB asam sunti pasta per tahunnya mencapai 1.210.863.000. Dalam skala pabrik, PT Jafara mampu menghasilkan 5.000 kemasan dalam sebulan. Dalam setahun mampu memproduksi sekitar 60.000 botol dengan harga jual 30.000 per kemasannya. Produksi produk biaya tetap. Untuk produksi produknya sendiri, total yang dihasilkan adalah 3.543.000, biaya variabel 540 juta, biaya kemasan 300 juta. Gaji karyawan dalam setahun dapat mencapai 357.120.000 untuk semua karyawan. Kemudian untuk biaya pemasarannya sendiri mencapai total 10.200.000. Kegiatan pemasaran secara online dapat dipesan melalui platform jual beli online.
Kemudian akan dikirim melalui kurir mitra Jafara. Kurir yang dipakai adalah kurir terpercaya, murah dan mudah. Kemudian sampai di tangan konsumen dengan waktu singkat, produk sampai ke tenaga pembeli di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Kegiatan pemasaran secara offline pada toko souvenir, pasar modern, pameran-pameran yang diadakan baik di Indonesia maupun di negara lainnya, seperti Amerika, Australia, Eropa, dan di berbagai negara lainnya yang biasanya diikuti oleh PT Jafara. Jafara menerapkan sistem adil dengan memposisikan petani, UKM, dan pedagang dalam tingkat sejajar. Skema distribusinya yang pertama adalah petani, UKM, pedagang. Dari petani, setelah selesai, dikirim ke perusahaan dan akan diolah menjadi asam suntik kasta. Kemudian dikirim ke distributor dan akan sampai konsumen. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.